Bayangkan kamu mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Detik itu juga jantungmu berdebar, nafas memburu, tubuh membeku. Beberapa bulan kemudian, setiap kali mendengar suara yang mirip dengan kejadian itu, tubuhmu bereaksi lagi. Padahal tidak ada bahaya. Kenapa? Kenapa trauma bisa mengubah cara kerja otak kita? Apakah otak benar-benar rusak? Atau ia sedang mencoba melindungi kita? Hari ini kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak saat seseorang mengalami trauma. Trauma bukan sekadar kenangan buruk. Menurut manual diagnostik seperti Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, trauma adalah respons psikologis terhadap kejadian yang mengancam nyawa atau keselamatan. Tapi yang menarik, trauma bukan hanya soal kejadian. Trauma adalah tentang bagaimana otak memproses kejadian itu. Dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama. Satu baik-baik saja. Satu mengalami gangguan seperti PTSD. Kenapa bisa berbeda? Karena trauma terjadi di dalam sistem saraf, bukan hanya di dalam ingatan. Saat trauma terjadi, ada 3 bagian utama otak yang berubah cara kerjanya. 1. Amigdala, alarm bahaya. Amigdala adalah sistem alarm di otak. Saat kejadian traumatis terjadi, amigdala menjadi hiperaktif. Ia belajar, dunia tidak aman. Masalahnya, setelah trauma, amigdala bisa menjadi terlalu sensitif. Suara keras, bahaya. Nada bicara tinggi, bahaya. Situasi yang mirip sedikit saja, bahaya. Alarm terus menyala, bahkan saat tidak ada api. 2. Hipokampus, pengatur memori hipokampus membantu kita memahami konteks. Normalnya, ia berkata, itu dulu, sekarang kamu aman. Tapi penelitian menunjukkan bahwa pada penderita PTSD, hipokampus bisa mengecil volumenya. Artinya, otak kesulitan membedakan masa lalu dan masa sekarang. Itulah kenapa seseorang bisa merasa seperti kejadian itu terjadi lagi. 3. Prefrontal cortex, pengendali logika. Ini bagian otak yang mengatur logika dan kontrol emosi. Saat trauma berat terjadi, prefrontal cortex bisa menjadi kurang aktif. Akibatnya, sulit mengendalikan emosi, sulit berpikir jernih saat terpicu, mudah panik. Jadi ini bukan soal lemah mental. Ini soal sistem kontrol yang terganggu. Sekarang pertanyaan penting. Kenapa otak melakukan semua ini? Jawabannya mengejutkan. Karena otak mencoba menyelamatkanmu. Saat ancaman ekstrim terjadi, otak masuk ke mode bertahan hidup. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin membanjiri tubuh. Masalahnya, jika kondisi ini berlangsung lama, sistem bertahan hidup menjadi default mode. Otak belajar, lebih baik waspada terus daripada lengah sekali. Secara evolusi, ini berguna. Secara modern, ini melelahkan. Apakah trauma permanen? Kabar baiknya, otak memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Artinya, otak bisa berubah lagi. Terapi seperti Cognitive Behavioral Therapy, CBT, EMDR, terapi paparan, telah terbukti membantu melatih ulang otak. Penelitian dari universitas seperti Harvard University menunjukkan bahwa intervensi psikologis bisa mengubah kembali aktivitas amigdala dan prefrontal cortex. Jadi trauma bisa mengubah otak, tapi penyembuhan juga bisa mengubahnya kembali. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal merasa mudah panik, sulit tidur, terpicu oleh hal kecil, merasa tidak normal, mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu otak yang terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Dan itu bukan akhir cerita. Karena otak yang pernah berubah karena luka juga bisa berubah karena pemulihan. Trauma bukan sekadar kenangan. Ia adalah perubahan sistem. Tapi perubahan bukan berarti permanen.